Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Tentu saja kita sebagai penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Merauke berharap ada tingkat partisipasi yang tinggi. Untuk Kabupaten Merauke dalam pemilu kemarin itu dari daftar pemilih kita yang 162.942 pemilih itu tingkat partisipasinya berkisar di 77, sekian persen. Ada 77,57, 77,59 dan sebagainya. Artinya ini sudah melampaui target nasional di angka 75% dari tingkat partisipasinya. Dalam satu sisi kami bersyukur buat hal itu. Namun ini kan masih ada red sisanya ini, ya. Memang harapan ideal kami itu harusnya bisa mencapai 80%. Nah, oleh karena itu ya kami di satu sisi bersyukur bahwa ada tingkat partisipasi yang sudah melampaui target nasional. Namun menjadi PR atau tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan tingkat partisipasi untuk memasuki tahapan pilkada ini. Nah, dari bicara soal keterwakilan perempuan, kalau dicermati data partisipasi pemilih ini, memang dari jumlah pemilih laki-laki atau perempuan itu memang lebih tinggi jumlah pemilih perempuan, Bu Desi. Jadi kalau saya ambil satu contoh saja ya, untuk partisipasi masyarakat, kehadiran masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Dari jumlah DPT kita 162.942, itu pengguna hak pilih itu ada di 126.437. Nah, kemudian jumlah laki-laki yang memilih itu 63.160 orang. Jumlah perempuan 63.277. Memang hanya beda rate puluhan ya, tapi perempuan masih menang di sini. Artinya masih unggul, lebih banyak perempuan yang memilih dibandingkan pria atau laki-laki di sini. Sehingga ya itu sisi yang kami lihat dan berdasarkan data kehadiran perempuan untuk memilih di saat pemilu itu memang lebih besar. Aware atau kepeduliannya itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kami berharap partisipasi atau semua masyarakat yang mempunyai hak pilih itu bisa hadir untuk memilih sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 90 atau 100% hadir itu lebih bagus, ya. Cuman masyarakat harus memahami bahwa untuk memilih baik kemarin di pemilu maupun nanti pilkada itu tidak semua masyarakat bisa memilih. Hanya masyarakat yang mempunyai hak pilih yang boleh memilih. Nah, ini yang kadang masyarakat kurang memahami itu. Memang antusiasme masyarakat untuk memilih itu tinggi sekali. Ini terbukti waktu pemilu kemarin. Pada hari H pelaksanaan pemilu itu banyak sekali masyarakat yang menghubungi kami ataupun bahkan sampai datang ke kantor KPU untuk bertanya-tanya, kenapa saya tidak bisa memilih? Ternyata mereka nggak bisa memilih karena mereka nggak terdaftar dalam daftar pemilih tetap ataupun masuk daftar pemilih tambahan ataupun daftar pemilih khusus, karena yaitu mereka tidak bisa mendapatkan hak pilih itu karena hak pilih itu didapatkan melalui suatu proses yang tidak serta-merta di hari pemilihan atau nanti kalau pilkada di hari pemilihan di saat pilkada itu kemudian saat itu boleh. Nah, ini kan ada syarat-syarat mengikuti apabila seseorang bisa mempunyai hak pilih untuk ikut mencoblos. Nah, itu yang kami coba mulai lebih gencar lagi sosialisasi. Intinya kami KPU Kabupaten Merauke berusaha merancang program-program sosialisasi yang tepat sasaran secara masif untuk dipahami oleh masyarakat, baik di tingkat kota ataupun sampai di 22 distrik atau 190 kelurahan kampung yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Merauke ini. Harapan kami dalam rangka pilkada nanti program sosialisasi ini bisa berjalan secara berjenjang, baik di tingkat kami di Kota Merauke sendiri, kabupaten, ataupun nanti di tingkat distrik ataupun
tingkat kelurahan kampung, bahkan sampai KPPS nanti ikut, badan ad hoc kita juga ikut mensosialisasikan untuk masyarakat yang punya hak pilih agar bisa semua hadir. Itu faktor yang penting ya, masyarakat, kita mengajak masyarakat yang punya hak pilih untuk menjadi bagian dari pemilih. Tapi kalau masyarakat istilahnya agak cuek di awal-awal, nanti di hari H baru mau peduli, kan itu agak susah. Artinya ada satu hasrat atau antusiasme yang gayung bersambut. Baik kami penyelenggara yang melakukan sosialisasi, masyarakat juga ikut peduli untuk menjadi pemilih untuk nanti di pemilu di 5 tahun berikut atau pilkada yang sebentar lagi di akhir tahun akan kita laksanakan. Bukan hanya soal itu saja, tentu saja ada banyak faktor lain. Jadi misalnya dalam satu TPS itu daftar pemilih ada 250. Kemudian yang datang memilih itu hanya 210. Nah, ini ada 40 orang yang nggak datang ini. 40 orang yang nggak datang ini, entah dia hari itu memang dia sudah tidak tinggal di situ, sudah pindah ke luar daerah, kemudian atau dia sakit, atau ada urusan keluarga, ataupun juga memang dia memang memilih untuk golput. Ini kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya ini sebagai contoh. Artinya tingkat partisipasi yang tidak full 100% itu memang ada faktor-faktor eksternal yang kita tidak tahu di hari H pelaksanaan itu seperti apa. Kenapa mereka tidak datang di TPS. Tapi juga kalau data yang bisa kami ukur itu ya kayak ada yang memang sudah pindah atau bahkan ada yang meninggal dunia. Karena badan ad hoc kita ketika membagikan undangan itu memang mendata, oh, orang ini Pak waktu bagi undangan sudah nggak ada di sini, ternyata dia sudah pindah daerah. Oh, orang ini ternyata sudah meninggal, di hari H pencoblosan itu sudah nggak ada. Begitu. Oh, orang ini sedang dirawat di rumah sakit sehingga nggak bisa memilih, rumah sakitnya juga di luar daerah, sehingga nggak bisa datang memilih. Jadi ada faktor-faktor seperti itu. Memang kita selama ini cukup masif mensosialisasikan bahwa masyarakat jangan golput, jangan sampai golput. Artinya kalau sudah punya hak pilih, terdaftar sebagai pemilih, datang untuk memilih. Jadi itu faktor-faktor yang turut berkontribusi terhadap tingkat partisipasi. Tentu saja tidak membedakan gender ya. Gender apa saja boleh memilih, laki-laki maupun perempuan. Ya, suksesi yang tadi disampaikan Pak Michael bahwa ada peningkatan dari segi pencalonan peserta pemilu dan ada keberhasilan sebagaimana digambarkan oleh Ibu Dian bahwa keterwakilan perempuan di legislatif meningkat 100% ya. Kemudian kalau dari sisi partisipasi tadi sebagaimana saya gambarkan, tingkat partisipasi perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, harapan kami tentu saja kedepannya entah perempuan atau laki-laki, intinya partisipasi pemilihnya meningkat ya, meningkat. Memang ada hal yang unik ya dalam pelaksanaan pemilu kemarin itu yang sebagaimana tadi kita gambarkan bahwa di hari H pelaksanaan pemilu itu banyak yang datang protes ke kami kenapa tidak bisa memilih itu, dan sebagian besar itu memang perempuan juga, artinya ibu-ibu entah itu nona atau masih gadis, artinya mempertanyakan, artinya antusiasme dari para perempuan untuk bisa terlibat dalam pemilu itu tinggi ya, mereka masih peduli biar di hari H itu mau menyempatkan waktu datang ke TPS, terus ternyata namanya tidak ada, kemudian memprotes. Artinya ada political will yang besar di dalam hati mereka untuk juga mensukseskan pesta demokrasi ya. Jadi tentu saja harapan kami niat hati yang baik dari para kaum perempuan ini tentu bisa menjadi bagian untuk mendorong masyarakat yang lainnya. Entah itu kan perempuan itu kan di dalam keluarga punya peran penting, tentu saja dengan mengajak pasangannya atau mengajak keluarga, anak-anak atau kaum kerabatnya untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan pemilu maupun nanti pilkada nantinya. Jadi saya rasa sudah ada hal yang positif ya dalam pesta demokrasi kita, dan political will dari pemerintah ataupun masyarakat kita sudah mengakui itu bahwa kaum perempuan meskipun presentasi jumlahnya masih sedikit, tapi sudah bukan kaum marginal yang kemudian tidak diprioritaskan sebagaimana Pak Michael sampaikan tadi. Bahkan undang-undang dan aturan pun sudah
mewajibkan bahwa keterwakilan perempuan itu minimal ya 30%. Kalau lebih daripada itu malah lebih bagus ya Pak Michael. Jadi itulah kenapa kami terus melakukan sosialisasi agar semua masyarakat bisa terlibat. Tentu saja kan kalau saya tidak tahu ya jumlah sekarang dari jumlah penduduk Merauke yang 200.000 sekian penduduk ini, tingkat perempuan apakah kalau dalam pandangan saya mungkin pasti lebih banyak ya populasi perempuan dibandingkan laki-laki. Tentu saja ini jadi kekuatan yang penting atau bagus untuk para perempuan untuk berpartisipasi semakin meningkatkan keaktifannya dalam mensukseskan pesta demokrasi di pemilu maupun nanti di pilkada nanti. Memang ini tidak ada instrumen yang mengukur siapa memilih siapa, karena prinsip pemilu itu kan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya rahasia, kita nggak tahu nih siapa memilih siapa, itu memang secret, rahasia untuk setiap orang, hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Karena toh dalam kita memilih di TPS, mencoblos itu kan nggak tulis nama juga. Artinya memang kami nggak menghitung siapa yang tingkat pemilih yang memilih jumlah perempuan itu berapa banyak, memang enggak. Tapi kan itu outputnya terlihat dari jumlah, contoh tadi hasil akhirnya adalah anggota DPR yang tadinya 3 perempuan naik jadi 6. Jadi artinya ada kepedulian dari para perempuan sendiri untuk memilih calon perempuan. Artinya partisipasi untuk memilih calon perempuan itu kemudian naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini satu indikator yang bisa diukur dari hasil output tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke.